semua, kembali lagi di kisah Nabi dan Rasul. Nah, Bunda bawakan cerita kali ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Tapi tema yang Bunda bawakan kali ini berbeda dari yang banyak kita dengar tentang Fir'aun. Nah, tema kali ini berbeda ya, yaitu tentang Nabi Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ceritanya gimana? Ya, kita mulai ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini pada suatu saat sedang berkhutbah di Bani Israel. Nah, pas berkhutbah itu ada pengikutnya yang bertanya, sesungguhnya siapakah orang yang pandai agamanya di muka bumi ini, wahai Nabi Musa? Lalu Nabi Musa menjawab, tentu saja aku, karena aku Nabi. Nah, akhirnya dengan jawaban Nabi Musa itu Allah mencela, karena kenapa kok tidak menjawab bahwa yang sesungguhnya paling pandai di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua ilmu asalnya kan dari Allah ya teman-teman. Di sini Nabi Musa diuji oleh Allah, sesungguhnya Nabi Musa ada orang yang lebih pandai dari kamu. Nah, Nabi Musa lalu menjawab, siapakah wahai Tuhanku? Nah, Allah bilang seperti ini, bawalah bejana yang berisi ikan, nanti sampai pada masanya ketika kamu berjalan menuju ke pertemuan dua lautan, ikan itu akan hilang kembali ke laut. Nah, disitulah kamu akan bertemu dengan orang tersebut. Nah, kemudian Nabi Musa pun berangkat dengan membawa persyaratan itu. Persyaratannya bejana yang berisi ikan ya teman-teman. Nah, beliau berangkat bersama pengikutnya yang bernama Yuksa. Nah, mereka berjalan selama beberapa lama dan Nabi Musa berkata bahwa aku akan terus berjalan sampai bertemu dengan orang itu. Kalau tidak bertemu dengan orang itu, maka aku akan terus berjalan pokoknya sampai ketemu. Ini saking gigihnya tekad Nabi Musa teman-teman. Lanjut. Nah, setelah berapa lama sampai Nabi Musa ini di tepi laut yang ada batu besar. Nah, karena kelelahan, Nabi Musa dan pengikutnya ini beristirahat di sana. Nah, tanpa disadari Nabi Musa, ketika Nabi Musa ini tidur beristirahat, ternyata ikannya ini beneran hilang. Nah, ikannya hilang ini sebenarnya diketahui oleh pengikutnya Yuksa tadi. Yuksanya melihat, wah ini ikannya aneh, kok bisa bergerak masuk ke dalam laut. Dari bejana itu pindah sendiri, bergerak gitu teman-teman. Nah, setelah itu tapi Yuksa ini dibuat lupa oleh setan, sehingga pada saat itu Yuksa tidak cerita ke Nabi Musa. Nah, keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan sampai pada suatu siang itu mereka istirahat makan. Nah, di situ barulah Yuksanya ingat, oh iya kemarin itu ketika kita istirahat di batu besar itu ikannya hilang Nabi Musa. Loh, disitulah sebenarnya pertemuan mereka. Akhirnya karena Nabi Musa sudah diberitahu, hanya mereka kembali mencari batu besar yang ada di tepi laut itu. Nah, ketika mereka kembali, padahal ini jaraknya jauh ya teman-teman, dari titik mereka beristirahat makan menuju ke batu besar yang semula itu jauh. Nah, ketika mereka kembali, didapati di situ ada seseorang yang berselimut jubah. Nah, itulah yang namanya Nabi Khidir. Nah, ketika bertemu, Nabi Musa berkenalan, wahai Nabi, engkau siapa? Dan berkenalan, aku adalah Nabi Khidir. Seperti itu ya. Nah, seketika itu Nabi Musa pun berkata bahwa aku ingin belajar ilmu kepadamu. Nah, Nabi Khidir itu menjawab, sesungguhnya agama yang engkau bawa, ilmu yang engkau bawa itu ya untuk dirimu, sementara ilmu atau agama yang diberikan Allah kepadaku itu
untuk diriku. Jadi tidak semua hal harus kita ketahui teman-teman, karena itu kuasanya Allah. Seperti itu. Lanjut, sudah diberitahu oleh Nabi Khidir ya, bahwa apa yang diketahui Nabi Musa belum tentu diketahui Nabi Khidir dan sebaliknya. Tapi Nabi Musa tetap ingin belajar ilmu dengan Nabi Khidir. Akhirnya diajaklah, oke kalau begitu, tapi dengan syarat selama perjalanan engkau tidak boleh bertanya, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, atau bahkan mengkomplain, memprotes, karena aku akan menjelaskan di akhir perjalanan. Seperti itu. Oke, sepakat mereka. Akhirnya pertama kali mereka berangkat naik sebuah kapal. Nah, pemilik kapal ini adalah rakyat kecil teman-teman, dan pemiliknya ini kebetulan kenal sama Nabi Khidir. Jadi diberilah tumpangan secara gratis. Pas mereka berlayar, kemudian datanglah seekor burung yang sedang mengambil minum di tepi kapal. Kemudian Nabi Khidir pun berkata bahwa sesungguhnya Nabi Musa, ilmu yang kita miliki ini itu hanya sebesar air yang ada di dalam paruh burung itu, sementara lautan ini adalah ilmunya Allah, miliknya Allah. Seperti itu. Kemudian tak lama kemudian Nabi Khidir ini melubangi kapal tersebut. Tentu saja Nabi Musa kaget kan. Nah, kok kamu lubangi Nabi Khidir, kenapa? Nah, setelah itu diingatkan sama Nabi Khidir, loh kan aku sudah bilang bahwa nggak boleh bertanya sampai perjalanan selesai. Oh iya, aku lupa, maafkan atas kelupaanku. Kemudian dimaafkan oleh Nabi Khidir dan lanjut ke perjalanan yang kedua. Nah, di tempat yang kedua ini mereka sampai pada ketemu anak-anak yang sedang bermain bersama teman-temannya. Kemudian Nabi Khidir ini menghampiri salah seorang anak, menangkap anak itu, kemudian membunuh anak itu seketika. Kaget bukan main Nabi Musa, kok bisa anak yang suci belum balik kamu membunuhnya? Apa dosanya? Kamu sungguh melakukan perbuatan yang buruk Nabi Khidir. Seperti itu. Nah, kemudian diingatkan lagi oleh Nabi Khidir, loh kan nggak boleh tanya, nggak boleh protes dulu karena perjalanan belum selesai. Kemudian, oh iya, maafkan aku lupa lagi. Kalau sampai aku mengulanginya lagi, kalau gitu izinkanlah engkau kembali dan berpisah di tempat yang ketiga, karena aku malu kalau aku mengulanginya lagi. Jadi lebih baik kita berpisah saja. Oke, sepakat ya. Jadi Nabi Musa yang request nih, kalau misalkan aku salah lagi, ya udah kita berpisah aja karena aku malu. Seperti itu. Nah, selanjutnya sampai di tempat yang ketiga. Nah, di tempat yang ketiga ini adalah sebuah pemukiman. Nah, itu sudah mulai malam dan mereka mencari tumpangan untuk menginap. Tetapi ternyata nggak ada yang mau menerima dari warga tersebut, teman-teman. Kemudian Nabi Khidir ini melihat ada satu bangunan rumah yang hampir roboh. Sudah kurang sedikit lagi pasti itu roboh. Nah, kemudian dengan kuasanya Allah, Nabi Khidir ini diberi kekuatan buat memperbaiki rumah yang mau roboh ini dengan tangannya Nabi Khidir, teman-teman. Seperti itu. Lanjut, ketika itu proteslah Nabi Musa dengan berkata, wahai Nabi Khidir, kamu sebenarnya bisa meminta upah kepada warga-warga sekitar supaya kita bisa menginap malam ini. Nah, akhirnya yang ketiga ini Nabi Khidir pun berkata, sesungguhnya inilah tempat perpisahan kita sesuai dengan janjimu Nabi Musa, karena aku belum menjelaskan kamu sudah protes untuk yang ketiga kalinya. Wah, kaget Nabi Musa. Akhirnya
Nabi Musa pun terpaksa kembali, dan Nabi Khidir berkata, suatu saat aku akan menjelaskan apa yang sebenarnya sudah kulakukan. Seperti itu. Nah, di akhir cerita itu akhirnya Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa. Tapi setelah perpisahan itu ya teman-teman, kemudian datang di masanya tiba, Nabi Khidir datang menjelaskan kepada Nabi Musa dari 3 perkara yang tadi. Kenapa kok Nabi Khidir melakukan 3 hal itu? Dijelaskan. Jadi problem yang pertama itu kan karena melubangi kapal orang yang sudah memberikan tumpangan secara gratis kan. Nah, Nabi Khidir cerita bahwa di wilayah itu ada seorang raja yang sangat dolim dan hobinya itu merampas kapal-kapal milik rakyat-rakyat kecil. Nah, kalau ada kapal-kapal yang masih bagus, nggak ada cacatnya, punyanya rakyat kecil, langsung dirampas. Nah, oleh karena itu sama Nabi Khidir dilubangi. Sebenarnya lubang yang dibuat sama Nabi Khidir ini bukan lubang yang untuk menenggelamkan, hanya dibuat lubang cacat sedikit supaya tidak diambil oleh si raja yang dolim itu. Oke, sudah tahu ya kunci jawabannya yang pertama. Nah, yang kedua, dari membunuh anak kecil yang belum balik. Ternyata kunci jawabannya dari Nabi Khidir ini adalah perintahnya Allah, karena anak yang belum balik tadi itu kalau dibiarkan dewasa dia akan kufur nikmat dan akan merusak iman dari kedua orang tuanya. Nah, kedua orang tuanya ini adalah orang yang soleh-solehah teman-teman. Nah, dikhawatirkan akan merusak orang tuanya yang beriman ini, maka diperintahkan oleh Allah untuk dibunuh sebelum balik. Kemudian oleh Allah diganti dengan anak yang soleh. Nah, itu memang kuasanya Allah ya teman-teman, untuk memberikan pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya apa yang kita ketahui itu hanyalah secuil saja, dan Allah yang maha mengetahui. Seperti itu. Dan dari problem yang ketiga tentang memperbaiki tembok rumah tanpa meminta upah, nah ini kunci jawabannya. Yang ketiga itu adalah rumah itu sebenarnya milik 2 orang anak yatim. Nah, ayahnya sudah meninggal, tapi sebelum meninggal ayahnya sempat menyimpan benda-benda atau harta-harta simpanannya di bawah tanah rumah itu. Nah, berhubung rumahnya mau roboh, kalau dibiarkan sampai roboh, nanti orang-orang akan tahu kalau di dalam rumah itu di bawah tanahnya ada harta simpanan, akan menjadi rebutan banyak warga. Kasihan kan kalau misalkan anak yatim ini tadi malah kehilangan harta dari ayahnya. Nah, memang disuruh memperbaiki oleh Allah teman-teman Nabi Khidir ini, supaya hartanya itu aman, dan ketika anak-anak yatim ini dewasa akan Allah beri ilham hidayah supaya membongkar tanah itu, nanti bisa diambil harta dari ayahnya untuk dipakai keperluan anaknya. Nah, ayahnya ini adalah orang yang soleh, makanya Allah menyimpankan harta untuk anak-anaknya ini. Gitu ya teman-teman ceritanya. Kali ini sedikit berbeda dari kisah Nabi Musa yang sering kita dengar. Nah, hikmahnya sangat banyak ya yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kesabaran, karena sebenarnya hidup ini adalah skenarionya Allah. Jadi apapun yang terjadi ke depannya kita pasrahkan semua kepada Allah, seperti itu. Tapi tetap jangan lupa kita harus berusaha, nggak boleh kita bermalas-malasan seperti itu, dan kita harus selalu husnudon, berprasangka baik kepada Allah. Itu
dua hikmah yang bisa kita ambil. Oke teman-teman, cerita kali ini sampai di sini ya. Bunda kembali dengan cerita Nabi selanjutnya di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye bye.